saya akan menjelaskan kembali tentang matematika teknik kimia yang pada hari ini akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah menjelaskan persamaan diferensial homogen. Menggunakan persamaan diferensial buku Dharma Wijoyo, ya ini matematika bisa kamu ambil di Unsika ya di sini. Ini kameranya mati-mati ya. Oke ya. Di sini persamaan ini ya saya mau langsung saja ya. Karena homogen kemarin sudah dijelaskan, sekarang variabel terpisah ya. Jadi ada beberapa materi lagi ini enggak terlalu banyak ya di sini. Nah, jadi tolong latihan soalnya dikerjakan. Ya, dikerjakan secara tim satu angkatan ya. Jadi kita lihat dulu ya soal latihannya di halaman 31 paling belakang berarti dong. Ya, ini ada banyak sekali. Jadi saya tahunya itu satu angkatan yang mengumpulkan hanya satu tugas. Ya, silakan dibajak rame-rame di sini. Jadi ada 2.1 sampai 2.11 ya. Hati-hati ya di sana ya. Hati-hati, banyak latihan, nanti ya mungkin soalnya dari sana, mungkin ya. Oke, percaya nggak sih soalnya dari sana ya? Yang udah tahu saya pasti tidak percaya ya. Tapi bisa jadi loh soalnya dari sana, kan saya kan tidak diprediksi ya. Oke, kembali lagi ke halaman tadi. Ya, kita di sini saya ingin menjelaskan koefisien homogen sama persamaan diferensial homogen. Itu yang kemarin yang minggu yang lalu, sorry. Mana nih? Oke. Benar kan ya? Oke. Kita lanjut ke sini ya. Jadi ada persamaan di sini, saya besarkan takutnya hurufnya terlalu kecil ya. Jadi persamaan diferensial konsep dasarnya ya. Kalau y pangkat aduh kameranya sebentar ya. Lalu yang y pangkat 2 seperti ini berarti dia turunan 2 kali. Y pangkat 3 nya berarti turunan 3 kali ya, seperti ini. Ada do u per do x ya, 2x plus 3y. Bentar ya, sambil alright. Oh, tidak mau dia. Oke. Lalu di bagian bawahnya dia ada persamaan. Di sini ini belum ke arah persamaan diferensial yang pemisahan ya. Nah, di sini dia. Di sini persamaan diferensial orde 1. Persamaan diferensial yang akan kita pelajari pada bagian ini adalah persamaan diferensial yang dapat dinyatakan dalam bentuk. Jadi ada persamaan Q yang memuat konten X dan Y, dy per dx, dan P, X, Y, benar 0. Ini persamaan diferensial. Kayak dy per dx itu juga persamaan diferensial. Kita masuk ke persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Nah, ketika terpisah itu sebenarnya begini, ada suatu persamaan fx, itu akan dipisahkan label x dengan label x, label y dengan label y. Maka sini fx dx dan gy dy sama dengan 0. Jadi, label yang ada x ya di fx dengan bagian belakangnya adalah dx. Dan lalu ada persamaan gy yang memuat konten variabel y dengan domainnya dy sama dengan 0. Maka variabel tersebut itu dapat dikatakan sudah terpisah. Ketika sudah terpisah ya tinggal diintegralkan saja. Bentar ya. Oh, kebalik. Oke, kita lanjut di sini ya. Ketika sudah terpisah seperti ini, maka kamu tinggal langsung saja mengintegralkannya. Integral fx dx. Bentar ya, mungkin nggak kelihatan jelas ya. Kita besarkan nanti naik turun. Fx dx di sini. Lalu integral gy dy, itu suatu variabel. Bagaimana ketika seperti ini? Kita ada contoh 2.1.1 ya. Di situ
Ini sudah kamu lihat di persamaan bahwa variabel yang ada di dx itu hanya memuat konten x, sudah ini ya. Lalu yang di dy ini sudah. Ini langsung kamu integralkan saja, ya. Integral. Wah, kecil sekali ya. Integral dari, wah ini saya pakai ini aja ya, pakai Word ya. Nanti biar tahu cara ceritanya. Dan ditambah persamaan yang di bawah sini. 1 min x kuadrat dx ditambah 5 plus y dy ya. Oke, saya mau pindah dulu ke Word ya. Word. Ini dia. Ke Word. Tapi sebelum pindah ke Word, saya ingin, tadi kan ada latihan yang di halaman, yang di buku yang PDF tadi ya, punyanya Pak Dharma Wijoyo, itu kan kamu kerjakan bersama tim kamu, dicicil rame-rame ya, dari nomor 2.1 sampai nomor 2.11 ya, dikerjakan satu tim di Word ya. Nah, di sini saya punya latihan sendiri sih sebenarnya ya, nanti bisa kamu coba-coba ya. Karena ini sudah saya jawab tapi belum saya share ya, karena ini sedang disusun, jadi tolong harap bersabar ya. Mohon doanya juga ini selesai bukunya ya. Ini dia soalnya ya. Ini bisa buat latihan kamu. Ini bisa ke persamaan diferensial, yaitu pemisahan. Dan juga persamaan diferensial homogen. Ini bisa jadi 2 latihan ya. Ini ada latihan seperti ini yang saya buat ya. Sama soal yang ini. Ya. Lalu ini nomor 9. Terus yang terakhir 21 ada yang tadi ya. Oke, saya coba lagi ke bawah. Jadi ini masih menggabungkan dengan buku yang kemarin terbit ya. Jadi bisa digunakan. Nah, kalau yang ini tadi persamaan yang ini ya. Saya buat tambah dulu di sini. Apa ini ya? Kuliah ya. Ini tanggal berapa ya? 6 ya. Oke, tadi kan ada persamaan di Dharma Wijoyo ya, di halaman 12 ya. Ada persamaan, dia katakan di sini, di mana ya kalau ini ya? Saya teh. Oh, di sini ya. Equation, oke. Di sini dia X. Ini dia. Mana ininya? Mohon maaf ya, karena ini kuadrat dikurang 3y pangkat 3. Kok ini ya? Salah. 2x dx min 9 y pangkat 2 dy sama dengan 0. Nih ya. Coba kamu perhatikan dulu di sini, apakah persamaan yang diberikan ini sudah mengalami pemisahan variabel. Maksudnya, di sini kan ada label dx. Di sini ada label dy. Maka label yang di daerah dx itu hanya adalah x. Ya, 2 ini kan konstanta ya. Lalu di label yang dy itu ada variabel y kuadrat. 9 adalah konstanta. Maka secara tidak langsung persamaan ini sudah terpisah. Ya, jadi persamaan yang diberikan telah terpisah antara variabel x dan y. Maka penyelesaiannya berupa integral. Oke. Sekarang ini kita tinggal buatkan integralnya. Saya tuliskan lagi sini. Oke. Lalu sini lagi. Karena 2 adalah konstanta, maka hanya daerah sini yang kita kasih. Ya.
Mana sih ini ya? Mohon maaf ya, lagi dicarikan. Ini dia. Lalu ini juga sama ya. Yang diintegralkan itu hanyalah daerah sana saja. Lalu ini kan 0 ya, kita integralkan. Oke, setelah selesai ini mana ya? Oh, sama aja ya. Ho 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 ho. Oke, tidak apa-apa lah ya. Nanti kita ini setelah itu X itu integralnya adalah setengah X kuadrat ya. Aduh, setengah kuadrat, sedangkan yang sebelah sini jadinya itu adalah sepertiga X pangkat X Y ya, Y pangkat 3. Nah, sedangkan yang di sebelah sini itu konstanta saja karena integral dari 0. Nah, ini masih bisa diselesaikan. Ini jadinya 2 kali 1 jadinya hanyalah X kuadrat. Pindah lagi. Jadinya ini 9 bagi 3 jadinya 3 ya. Ini 3. Tinggal kita keluarkan. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan menggunakan pemisahan variabel ya, maka ini sudah menjadi jawabannya ya. Nah, bagaimana dengan soal yang selanjutnya yang ada di halaman 12 juga ya. Kalau yang ini dia contoh 2.1.1 ya. Sekarang sama soalnya ya. Ini ada di halaman 12 juga ya. Contoh 2.1.2 ya. Ini dia. Kalau di bukunya Pak Dharma Wijoyo itu tidak ada penyelesaian bagian langkahnya. Nah, jadi nanti kalau ngerjakan tugas tolong dengan step by step. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu nanti belajar lupa, kamu jadi hafal kembali apa yang kamu lakukan di sana ya. Oke, di sini adalah persamaan diferensial ya. Kita lihat di sini secara tidak langsung daerah dx itu hanyalah adalah akar 1 min x kuadrat. Untuk daerah dy dia akar dari 5 plus y. Ini sebenarnya sudah terpisah variabelnya. Namun bagaimana kita menyelesaikannya? Sama, saya ambilkan copy dari sini ya. Oh, ini udah ada ya. Setelahnya proses integral dapat dilakukan. Oke. Kalau kita mau mengintegralkan, kita lihat dulu apakah itu bisa langsung atau harus ada proses yang lainnya ya. Bentar ya. Kita bisa lakukan pemisalan dulu ya. Pemisalan. Insert dulu lah ya. Karena saya mau pemisalan ya. Pemisalan A sama dengan ini ya. Lalu turunannya DA sama dengan 0 dikurang 2X ya. Karena diturunkan terhadap X, ingat seperti yang saya ajarkan di minggu pertama ya. Kita lihat turunannya terhadap siapa. Kalau di sini kan hanya ada label DX, berarti maka turunkan terhadap
X saja, min 2X dx. Ya, sedangkan sini kalau kita mau mengubah X menjadi A, maka semua konten X itu harus berubah jadi A. Ya, maka di sini itu dibagi min 2X, ya, adalah dx itu sendiri. Nah, kalau yang ini mah tidak perlu ya sebenarnya ya. Kenapa tidak perlu dilakukan pemisalan? Kok tidak perlu lakukan pemisalan? Ini ikut juga ya, maaf. Ini kita kasih label huruf B sama dengan 5 tambah Y ya. Kenapa variabelnya harus AB? Ya, sebenarnya hanya ingin, karena sudah sering belajar ya dengan huruf alfabet, jadi tidak mudah lupa. Jadi, kamu pakai huruf yang lain juga boleh ya. Ini jadinya adalah 0, di sini adalah 1, turunannya adalah DY. Maka ini 1 DY ya, DY saja ya. Oke, ini sudah pemisalan ya. Nah, kita akan pindahkan ini ya ke bawah. Lalu kita tambahkan 1 min X kuadrat, jadi ini jadi label A. Ya, dx-nya kita ubah dengan ini. Ini saya kasih kurung ya agar menjadi pembeda. Terus yang ini kita ubah dengan B. Lalu ini dengan DB. Benar ya? Dengan DB ya, karena DY-nya diganti dengan ini. Ini saya jadikan biar kelihatan pembeda saja ya. Oke, sudah selesai ini. Kita akan mengubah pangkatnya. Maka ini sebenarnya ini DB. Ya, jadi ini adalah B pangkat setengah ya, lebih enak ya. Kan ini akar pangkat 2 ya, akar. Ya, ini akar. Jadi itu sebenarnya B itu, akar itu berarti pangkatnya setengah. Ini juga sama. Pangkat setengah. Nah, ini dia. Namun, ada hal yang harus kita ketahui di sini. Ketika kita mengubah label mengubah label X menjadi huruf A, maka semua label X tidak boleh pernah ada lagi. Itu ketentuan kita melakukan pemisalan. Nah, kalau yang B, kita melakukan pemisalan, itu aman, karena semua label Y-nya berubah menjadi B. Tidak ada kan di sini ya? Nah, sedangkan di sini yang menjadi masalah itu adalah si min 2X ini. Dia masih ada label di sana. Nah, dengan demikian, ini tidak bisa dilakukan dengan pemisalan. Kita harus mengubah metode kita dengan hal yang lain. Oke, itu yang ingin saya tunjukkan ya ketika kita bisa nggak bisanya dengan pemisalan. Karena ini kan kata ibu, selain label A, bisa saja diintegralkan. Nanti X-nya ini jadi konstan A. Oh, tidak bisa seperti itu. Kalau pemisalan, ketika kita memisahkan suatu X, ya variabel X menjadi variabel A, maka semua harus berubah menjadi label A. Ataupun dia hilanglah pada akhirnya. Tidak boleh menyisakan seperti ini. Ya, maka kita lakukan cara lain. Berarti ini cara kedua, ya. Sini saya tulis cara ke-1. Ya. Cara keduanya seperti apa? Ya. Kita bisa lakukan ini ya, apa namanya? Ingat-ingat ketika kita pernah belajar di kalkulus 1 ataupun kalkulus 2, bentuk seperti ini itu hubungannya dengan sin cos tangen. Ya. Ingat-ingat hubungan yang bentuk seperti ini, ya, itu ada di sin cos tangen.
sin A cos A tan A. Ingat baik-baik ya. Ini saya ubah jadi tangan saja ya. Mana simbol? Theta tangan. Jadi ada kapan waktu kita pakai equation, ada kita nggak pakai equation. Nih theta. Tetanya gede juga ya. Kayak bukan theta kalau saya. Tetanya nggak kurus ya. Coba sih cari bawah, ada nggak sih tetanya? Kurang kurus ya tetanya. Itu seperti flux. Kita lihat ya, kalau tetanya ada di bawah kita pakai yang itu. Oh ini tuh, bener kan? Ah, tetanya itu kurus tahu saya. Ini tuh sin di dalam nyata tidak ada mengatakan sin ya, adanya sin A, cos B, dan kawan-kawan. Nah ini dia ya, ingat hubungan seperti ini ya. Ini hubungannya dengan kayak model segitiga. Seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah bagian sini ya, yang akan kita masalahkan ya. Kalau bagian sini mah kalau diintegralin sudah beres ya ceritanya. Aduh. Oke, yang kita akan urusi adalah si daerah sini. Ini saya copy sudah ini ya. Jadi yang bagian ini mau kita ganti. Seperti apa? Ngapain di sini ya? Kita lakukan pemisalan lagi di sini. Pemisalan. Yang B-nya tetap ya, biar nggak lupa ya. Jadi di sini yang dimisalkan adalah X adalah sin theta. Oke, ketika kita ubah ini menjadi dx, sin turunannya adalah cos theta. Kok nggak mau ya? Theta d theta. Jangan lupa d tetanya. Oke, sudah selesai itu. Kita tinggal mengubah yang di sini. Dan jangan lupa kita punya prinsip yang lain, karena ini bentuknya adalah X kuadrat, ya. Sebentar. Ya, di sini kita ingat prinsip, ketika di sudut ya. Ingat prinsip ya. Atau bentuk lain ya, sebenarnya ya. Oke, dimana kita punya bentuk itu adalah, sebentar, mana ya? Salah. Yang sin kuadrat, mana tetanya? Theta ditambah dengan cos kuadrat theta itu adalah 1. Maka ketika kita hanya cos kuadrat theta adalah 1 min. Ini pindah ruas saja ya. Aduh. Aduh, kacau. Bentar ya. Baiklah, tidak bisa dia.
harus buat lagi mana sin. Seperti ini ya. Ini saya coba enter dulu ya. Nah, ini sudah ada rupa seperti ini nih ceritanya. Lalu di sini saya akan memberikan label lagi bahwa C ya. Bahwa C itu adalah sin cos theta. Maka ketika kita turunkan DC sama dengan cos, jadinya min sin ya. Ini ingat-ingat kembali ya yang kemarin saya ajarkan ya. Sudah dapat nih seperti ini. Maka ini belum ya d theta ya. Pasti yang ditanya nanti itu hanyalah d theta-nya ya. Dibagi min sin theta. Biasanya ini per kok langsung, tumben tidak langsung ya. Oke, seperti ini ya. Maka kita kembalikan lagi di sini ya, 1 min X kuadrat. Tadi kan di sini kan X ya. Terus kita buat lagi di sini. Ini belum lengkap ya. Jadi kalau kamu buat di sini adalah pangkat 2, maka ya sini ada sin kuadrat ya. Oke. Maka di sini nanti ini bisa digantikan ke sini ya ceritanya. Oke, ini sudah ada 1 min X kuadrat. X kuadrat ini kita gantikan dengan sin kuadrat. Ini. Dx-nya kamu ganti dengan ini. Kalau yang ini mah, ini saya kasih kurung ya, biar kelihatan ya, biar jadi ada pembedanya. Kalau yang ini aman, yang tadi diganti aja di sini, ya. Ini jadi B, ya kan? dy-nya jadinya db. Oke, seperti ini. Setelah itu, ya, ini kita ubah. 1 min sin kuadrat ini dengan modasi ini, yaitu si cos kuadrat theta. Alamak. Jadi ini kita ubah jadi cos kuadrat theta. Ini cos theta ininya tetap ya. B ini segala macam. Lalu ini kita selesaikan lagi. Kalau cos kuadrat theta diakarkan jadinya kan hanya cos saja ya. Cos theta dikalikan ini akar B, ini sudah. Lalu ini jadinya hasilnya adalah cos dikali cos ya cos kuadrat ya. Cos kuadrat d theta tentunya ditambah dengan ini lagi. Oke, ini sudah sampai di sini ya. Lalu cos kuadrat ini mau kita labelkan karena ketika kita mengintegralkan, kan intinya dari pemisahan itu nanti kita integralkan.
seperti yang sudah saya sampaikan, ketika sin cos tangen itu kamu turunkan sin, turunannya cos, turunannya min sin, itu sangat aman sekali. Ketika dia sinnya pangkat 2, pangkat 3, dan kawan-kawan, kamu harus mengubahnya ke dalam variabel lain. Mungkin kamu bingung, kan ini buku ini udah ada dipegang ya, udah di tangan kamu. Nah, ini bisa kamu baca dengan baik di sesama, karena di sini ada tentang pemisalan ya. Ya kalau misalnya nggak punya bukunya ya diorder aja ya. Silakan ya. Di sini cos kuadrat theta ini mau kita ganti ke sini, jadinya ini saya tambahkan lagi ya. Jadi sini kalau ini pangkat 2, ya ini jadinya cos kuadrat theta. Seperti itu ya. Ini jadi cos kuadrat theta itu kita ganti dengan C kuadrat. Kita ganti dia dengan C. Kuadrat. D theta-nya diganti dengan ini. D theta-nya kita ganti dengan ini saya kurungkan. Terus kalau yang ini sudah aman. Nah, ketika kita mengubah label theta menjadi apa tadi? Theta menjadi X, ya, lalu dari theta menjadi C, segala macam. Pastikan semua variabel yang kita ubah itu berubah menjadi variabel yang kita inginkan. Jangan sampai ada yang tersisa. Contoh kita lihat di sini, C masih ada label theta di sini. Nah, ini berarti kita tidak bisa menggunakan pemisahan ini. Kita gunakan yang lain. Ya. Waduh, si ibu teh udah banyak-banyak ini apa namanya? Gagal juga. Ya, beginilah ya, namanya juga pemisahan segala macam karena memang ada step by step-nya. Tenang, tenang ya, semua bisa diselesaikan dengan baik. Ini kan sampai di sini nih ceritanya ya. Kita coba cara ketiga. Ya, cara ketiga. Sampai di sini kan yang menjadi ruwetnya, sampai di sini nih. Kita pakai di sini ya, cos kuadrat d theta akar b theta segala macam ya. Yang menjadi tinjauan ya. Kita akan memanfaatkan sifat cos 2x dan cos kuadrat theta. Cos 2x dan cos kuadrat x. Karena di situ kita saya bilang ingat apa ya? Bentar ya. Sebentar. Ingat prinsip atau bentuk lain dari ini. Nah, ini dia. Jangan sampai lupa di sini ya. Di sini kita punya sin kuadrat theta, cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ketika kita punya mana ya? Ketika kita punya sifat, tolong dibuka lagi di buku yang ini ya. Di buku yang ini tuh halaman 2 ya. Di halaman 2 itu ada bentuk lain. Mana ya? Kelihatan enggak ini? Bentuk lain dari cos 2x. Cos 2 theta atau di sini ya. Jadi sini akan saya ubah cos 2 theta. Kenapa bisa tahu cos 2 theta sebenarnya? Lihat baik-baik di sini cos kuadrat ya. Karena sifat dari apa ya saya bilang ya. Sebentar ya, saya cekin PDF-nya ya. Yang mana ya? Yang ini nih. Ini di halaman. Ini nih. Sifat ini yang harus dipelajari lagi. Diingat-ingat kembali nih. Cos 2x, 2 cos kuadrat x min 1 segala macam. Ini harus dipakai kembali ya ceritanya. Agar kamu tidak tersesat. Oke, di sini ada cos 2x
cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta negatif 1. Ini sudah ada ya yang tadi yang saya tunjukkan di PDF ya. Yang ini nih, yang mau dipakai nih, yang ini. Seret. Mau label X, mau label theta itu semuanya sama aja ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Apa namanya? Ini ya ceritanya. Dipindahin dulu ke sini ya. Nah, terus karena ini cos kuadrat theta, maka ini dong kita manipulasi ya. Berarti ini tinggal ditambah 1 ya. Nah, ini. Oke, sudah selesai ini. Karena ini hanya cos kuadrat theta, maka di sini jadinya ada setengah ya. Aduh, duh. Waduh. Tidak mau lepas ya. Baiklah. Wadaw. Oh, karena ini sih bentuknya. Baiklah, kita ubah saja ya. Karena ini dibagi 2, jadinya itu tinggal langsung saja 1/2. Ini jadi cos 2 theta ditambah 1 sama dengan cos kuadrat theta. Seperti ini. Ya. Jadi dapat ya hasilnya di sini ya ceritanya. Terus saya mau labelkan ganti karena di sini ada ini kita ubah dulu deh. 2 theta. Ini kita ganti dulu yang sebelah sini. Cos kuadrat theta itu ada ini. Ya. Karena ini sudah theta semua, ya jadi ini d theta itu aman. Setelah itu saya mau, nah ini 2 theta ya ceritanya. Kan tadi udah saya bilang ketika kita mau mengintegralkan, mau menurunkan itu versinya hanyalah sin theta, cos theta, dan tan theta. Ya, sin A, cos A, tan A. Ketika kita punya konstanta di depan theta seperti sin 3A, cos 3A, ya, tan 3A, yang label ini tuh harus kita ubah ya, harus kita ubah ke dalam bentuk pemisalan ya. Oke, di sini masih lanjut pemisalan ya. Jadi saya buat di sini pemisalan E sama dengan 2 theta. Karena kita selama ini ya, tolong diingat baik-baik ya, memisalkan sin cos tangen. Kan kita punya turunan ataupun integral seperti ini. Bentar ya. Caranya itu kamu punya sifat yang mana ya turunannya? Ini yang kamu punya ajakannya ya, sin X turunannya cos X dx. Cos X min sin X dx. Tan X adalah secant kuadrat X dx. Jadi hanya ini yang kamu punya turunannya dan integralnya. Jadi kalau ada di sini variabel sin 2x, cos 4x, cos 8x, itu yang 8x, 2x itu diubah dulu hurufnya. Jadi sebuah pemisalan agar memudahkan kamu untuk menyelesaikan persamaan kamu. Karena kalau kamu menjadikan 8, itu kamu kesulitan untuk mengubahnya atau mengintegralkan ataupun menurunkannya. Itu saran saya. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya, kita ubah di sini. Lalu di sini dia jadinya DE sama dengan 2D theta kan ya? Seperti ini. Karena ini d tetanya karena kita ubah karena kita ubah theta menjadi E, maka semuanya
dalam bentuk label. E bagi 2 sama dengan d theta. Seperti ini. Nah, setelah ini sudah, kita ubah cos 2T jadi cos E di sini. 1, d theta-nya diubah menjadi berlabel E sini. Lihat baik-baik di sini, apakah ada label yang lain selain E? Tidak ada. Nah, inilah langkah yang kita lakukan manipulasi. Setelah ini selesai, barulah kita ini kan sama dengan setengah nih ke depan, jadinya di sini 1/4. Hati-hati ya angkanya, di sini DE. Nah, setelah selesai seperti ini cos E ditambah 1 ceritanya. Maka yang diintegralkan ya cukup mudah ya di sini mah kalau kita bilang ya. Atau seperti apa ini? Ini udah selesai, maka kita integralkan ya. Ini mau kamu integralkan di dalam ini bisa ini ya, karena dia sudah terpisah. Kok ke sini? Sebentar ya. Oke, di sini kita integralkan. Ya, kita integralkan. Lah, kemana itunya ya? Oh, share screen-nya yang salah. Maaf ya, ada kendala ya di sini ya. Integral cos EDE, di sini kamu bisa ubah ini jadi B pangkat setengah saja ya, agar lebih mudah. B pangkat setengah ini lalu kamu integralkan seperti ini bisa. Oke, sini sudah. Lalu cos E kalau diintegralkan jadinya kan sin turunannya cos. Cos integralnya sin. Jadi sini jadinya sin E. Ditambah 1 kalau diintegralkan ya jadi labelnya E. Karena ini kan diturun labelnya terhadap E ya. Maka ini delete. Ini jadinya hilang. Nah yang ini ya ceritanya seperti ini. Bentar ya. Ini kan 1 ya. Sini 1 ditambah setengah. Kalau pangkat itu kan dia bertambah ya ceritanya. Sini tambah 1. Oke, dB-nya hilang. Seperti ini. Di arah sini integralnya juga ada. Kalau diintegralkan jadi konstanta. Sudah itu. Sini ya. Masih sama. Ini kan sebenarnya 3/2 ya. Ini 3/2. Yang ini adalah 3/2. Kalau 1 dibagi dengan 3/2, maka yang tadinya penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Ini jadi 2, ini jadi 3. Yang ini kan 1/2 ya, jadinya ada B, ya. Aduh. Di sini B, lalu akar B setengahnya. Oke, ini udah. Yang sebelah sini belum ceritanya, ya. Yang di sini belum. B-nya kita kembalikan dulu ya ke huruf yang awal ya. B tadi yang ini ya, kita balikin dulu ke awal. B-nya kita kembalikan dulu ke awal yaitu 5 plus Y
Ini juga 5 plus Y. Oke, yang ini belum. Oke, kita akan lakukan pemisahan lagi karena ini ada hukum dengan segitiga ya, segitiga. Dimana tadi kita memberikan apa ya, saya bilang ini 1/4 sin E tambah ini. Sin E-nya kita ubah lagi ya, karena ini tadi kan ada di atas ya. E-nya kita ganti lagi sini jadi 2 theta ya. Lalu E-nya kita ubah dengan 2 theta juga ya. 2 theta. Ini tadi karena ini ada di atas ya, nggak kelihatan. Sudah selesai ini. Kita coba jabarkan lagi yang sini. Berarti ini secara nggak langsung aduh. Ya elah. Ya udah deh, tulis ulang. Sin 2 theta ditambah 1/4 kali 2 jadinya setengah ya. Setengah theta. Seperti ini. Ini hasilnya ya. Sekarang kan kita ingin mengubah lagi theta ini, kan tadi ada dalam label X yang pada akhirnya nih kan daerah sebelah sini kan Y, daerah sini adalah X ya. Kita ubah lagi dengan cara apa? Ya, kita ingat yang model apa sih? Yang tadi itu saya jadi lupa, sebentar ya. Kalau yang di atas tadi ada pemisalan yang ini ya, C adalah cos theta ya. Sekarang dia mau jadi sin ya. Kalau di sini tuh, ntar ini saya copy ke atas. Saya copy dulu deh ke bawah ya. Biar nggak bingung. Ini ya. Lalu saya mau buat pemisahan lagi di sini bahwa X ya. Karena tadi di awal saya melabelkan ya di sana. Di labelan yang mana coba? Yang paling atas sekali. Nah, yang ini nih. Ini kan kita pakai. Ya. Ini di cara ketiga kan kita pakai ya sebenarnya. Nah, maka ini akan kita pakai kembali. Kenapa ini dipakai? Karena tadi kan kita ngambil data ini dari sini nih. Secara nggak langsung, cara kedua itu kita pakai data-data ini. Ceritanya. Kecuali yang si C kuadrat itu tidak kita pakai sebenarnya. Oke, sini kita pakai. Ya. Tadi udah tahu X adalah sin theta. Ya, sedangkan di sini masuk ke sini ya. Kalau X adalah sin theta, mana ya ini dia. Ini nggak dipakai. Sedangkan yang sini ada theta. Di sini ada 2 theta. Ya bisa ini, nanti bisa kita jabarkan. Nah, kalau yang di sini tuh bisa kita jabarkan kembali. Karena sin 2 theta itu adalah, aduh, gimana ini? 2 sin, karena udah telanjur theta ya, jadi masuknya theta cos theta. Ini kan jabaran ya, ini udah umum ya. Yang ada di sini nih. Mana? Sin 2, ini dia, 2 sin E cos X ini ya, kita ubah ke sana. Nah, terus ini masih jabaran 1 ditambah setengah theta itu sendiri. Nih ya. Jadi ini setelah itu kita selesaikan 2 bagi 4 berarti setengah. Di sini tinggal seperti ini ya. Ini dalam kurung aja deh daripada
bias setengah ini segala macam ya. Ini dia. Jadi yang kita mau ubah adalah tetanya. Kalau di sini udah ada X sama dengan sin theta, kita mau ubah di sini ada tetanya, ya, maka yang dilakukan sini adalah ya tinggal dibuat saja di sini. Jadinya arcus kan? Arcus sin X adalah theta itu sendiri. Aduh. Theta. Ya. Jadi yang theta ini udah dapat ya. Sekarang yang sin theta. Sin tetanya diganti dengan X. Gimana dengan cos-nya? Ya, gampang. Kamu tinggal memakai prinsip segitiga. Yang gimana segitiga? Mana ya segitiga? Segitiga T, naon? Oh, ini dia. Ya. Nah, ini kan ada X sama dengan sin theta, ya. Sini saya tuliskan. Aduh, kok nggak mau? Ini saya ubah warnanya dulu jadi seperti ini. Ya, kalau kita sudah ingat ya, sin itu depan bagi samping. Bentar ya. Kalau sini saya kasih apa ya? Kasih tulisan lah ya ini. Terus di sini saya kasih theta. Maka ini gambarnya segede dulu deh. Seret. Nah. Jadi ini enak aja. Ini terus saya hilangkan dulu warnanya. Seperti ini ya, theta. Maka kalau kita mencari sin itu adalah depan bagi miring ya. Maka secara nggak langsung depan ini adalah X. Seperti yang di sini. Itu sebenarnya ya rupa aslinya adalah rupa aslinya adalah X bagi 1. Rupa aslinya ya, ceritanya ya. Jadi rupa aslinya theta, sin theta kan biasa ya depan bagi miring. Theta, sin theta adalah X bagi 1. Secara nggak langsung di sini adalah angka 1. Lalu yang di sini bagaimana? Ya sama yang kita ketahui. Ini kan sudutnya 90 ya. Kalau 90 kamu sudah tahu bahwa apa namanya tuh? Sini saya kasih 90 lah ya. Jadi kayak siku-siku ya ceritanya. Siku-siku. Secara nggak langsung, maka sudut miring kuadrat sama dengan apa namanya tuh? Ini berarti kan daerah A-nya ya, A-nya yang ditanya. Kita tinggal pakai saja bahwa equation 1 sama dengan ya akar dari X kuadrat kan ya, akar dari atau gini deh. Kok jadi grogi gini ya? Ini 1 kuadrat. Sini X. Kita kuadratkan juga kan ya yang kan sudut miring ya. Ditambah A kuadratnya ini saya ganti dengan tanda tanya lah ya ceritanya. Pangkat 2 ya, kita tidak tahu ini berapa angkanya.
Oke. Maka ketika kita mencari ini, mencari si tanda tanya seperti ini menjadi sama dengan. Oke, ini kan angkanya kalau 1 kuadrat kan ya 1 ya ceritanya. Nah, ketika kita mau cari yang di tanda tanya saja, maka tinggal kita akarkan. Yang di arah sini, Y. Ini ya, ini kita ubah menjadi seperti ini. Lalu ini kita ubah menjadi akar. Jadi secara nggak langsung di arah sini, angkanya itu adalah ini, angka ini sendiri. Nah, ketika seperti ini, secara tidak langsung kamu sudah tahu dong, ya, kalau sin theta itu adalah segini, maka kalau mau cari cos, ini saya ubah jadi cos ya. Kan dia cos itu kan miring, samping bagi miring ya. Ya udah kamu ganti X-nya ini dengan sebagian yang samping. Nggak bilang ya. Kok nggak mau? Oh, kebalik ya. Bentar ya. Sini. Loh, kok nggak mau? Ya udah, 1 min X pangkat 2. Nah, nih, dapat kan? Nah, yang di sini tadi nih, saya tarik ya ini ke bawah, ke sini. Lalu saya copy lagi. Ya udah, sin tetanya diganti dengan si X-nya saja. Ini ganti X. Nah, yang cos tetanya diganti dengan ini. Kalau ini dibagi teh, ya udah ini doang kan ya. Ini saja maksudnya. Sama dengan cos theta. Berarti tinggal saya ubah ini. Aduh. Tinggal dikesinikan ya. Begini, ini tinggal diubah lagi seperti ini. Ya. Kok tetanya ini? Tetanya teh arkusin ya. Sorry, sini ya. Kok kesenengan seperti ini. Nah, jadi jawabannya akan menjadi seperti ini. Ini setengah X. Setengah X akar 1 min X kuadrat ditambah 1/2 arkusin ditambah bla bla bla. Nah, ini untuk persamaan diferensial dengan menggunakan pemisahan variabel. Gimana kalau kamu coba kerjakan dengan homogen? Ya, persamaan ini ya. Monggo silakan dilanjutkan lagi di bukunya Pak Darmo ya. Oh my god. Pak Darmo Wijoyo ya, untuk yang persamaan yang eksak non eksak ya itu. Jadi homogen sudah, persamaan pemisahan variabel sudah. Nanti kamu lanjutkan lagi dengan latihannya yang ada di halaman berapa tadi? Di halaman 37 ya. Jadi yang buku Dharma Wijoyo ya kalau nggak salah ya. Dharma Wijoyo itu halaman 37 sampai 41. Ini latihannya ya, latihan. Kamu bisa mengulik lagi ya, belajar mandiri. Itu dari halaman 12 sampai 41 lah saya bilang ya. Latihannya di sana.
Itu bisa kamu tambahkan. Hati-hati di situ materinya ada yang beberapa yang kita tidak pakai ya, jadi jangan sampai kecampur. Lalu kamu bisa juga melanjutkan latihan kamu. Melanjutkan latihan kamu dengan buku yang ini. Aduh, mana dia? Oh no. Yang ini ya, buku yang satunya ya. Nah, yang ini ya. Berasa kayak vlogger ya. Nah, ini jangan lupa ya, ada di halaman 500 ya. Jangan lupa buku yang punyanya Pak Mahmud Daud Pinem ya. Halaman 499 sampai selesainya dia halaman berapa nih ya? Bentar ya, sampai di halaman berapa sih? Halaman 530. Sedangkan latihan soal dia di bab 9 ya. Latihan soalnya di halaman 566 sampai 569. Nah, ini kamu bisa kerjakan bareng dengan satu angkatan kamu. Nanti saya minta bagaimana jawabannya. Ya, itu dia dari saya. Jangan lupa belajarnya berarti ada 3 buku. Satu punyanya buku Pak Dharma Wijoyo, yang kedua Daud Pinem, yang ketiga yang ini. Aduh, itu vlogger. Nah, ini dia. Ya, itu aja kuliah hari ini. Ya, nanti akan ditambahkan yang lain. Sering-sering banyak latihan, karena kalau nggak banyak latihan akan sulit sendiri kalau di matematika. Itu aja kunci dari matematika ya, banyak latihan, banyak. Dan saya nanti akan meminta catatan yang kamu kerjakan hari ini agar memastikan bahwa hari ini kamu tetap belajar meskipun kamu nonton dari video ya. Mohon maaf atas waktunya jika kurang berkenan. Jika ada pertanyaan dan kawan-kawan silahkan taruh di komentar di kolom YouTube ataupun kamu bisa menanyakan di grup. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di channel DCU dan saya ucapkan selamat pagi. Bye bye.